Halo, selamat datang di Pandit Suci. Komentarnya tuh di sini. Tararat, det. Oke. Ini komentarin apa bang? Kan Suci udah kelar nih bang. Meskipun udah kelar kan, tapi masih banyak orang-orang yang mau ikutan jadi stand up comedian. Iya benar. Dan kita sebagai senior stand up yang udah ahli banget stand up, Yoi. kita mau menasihati junior-junior kita bang. Yoi. Nah ini ada kiriman dari detik.com. Oke. Itu penampilan stand up dari Prabowo Subianto. Dengan nama panggung siapa? Wow, imut deh. Iya. Jadi ini Prabowo habis tampil gitu. Ya, habis open mic Habis open mic. di Gorontalo. Di Gorontalo. Dalam rangka itu hari apa ya? Hari Kamis. Hari Rabu. Dalam rangka hari Rabu. Iya. Di open mic di Gorontalo gitu. Dengan penonton tuh. Oh iya, cukup banyak tuh. Banyak. Kayak ribuan orang tuh penontonnya. Iya. Kalau gue sejujurnya buat orang yang baru memulai open mic bisa nampil di segitu banyak orang, gue salut sih bang. Tapi untuk urusan materinya nih, aduh, kayak newbie banget gitu, newbie. Ada banyak unsur-unsur stand up yang gagal termanfaatkan bang. Ya, harusnya bisa gitu. Harusnya bisa jadi lucu gitu. Ini rata-rata cuma jadi W doang. Contohnya Yud. Contohnya. Langsung kasih aja. Ini kan di awal-awal dia bilang gini. Enggak. Daripada ngomong-ngomong sopan-sopan itu. Sopan-sopan tetap maling, sopan-sopan korupsi. Sopan-sopan tetap maling, sopan-sopan korupsi. Udah berhenti. Ya. Padahal bisa dijadiin rule of three bang. Oh iya. Karena kan formatnya udah bener. Rule of Bener. three itu buat teman-teman yang nggak tahu itu bener-bener salah atau lurus-lurus belok gitu. Jadi ini udah sopan-sopan maling, sopan-sopan korupsi, sayang aja ditinggal gitu. Iya. Padahal bisa dibelokin bisa ya. dibelokin. Yang belok dianya. Enggak. Yang belok emang nih kalau ke Istana Negara nggak belok. Oh, iya bener. Kan belok. Kalau lu nabrak. Iya bener, kalau lurus terus mentok dong. Iya, gimana? Dibelokin gimana harusnya? Misalnya, ini kita juga baru nonton, jadi yang kepikiran di gua sopan-sopan tetap maling, Oke. sopan-sopan korupsi, sopan-sopan supian. Ya. Tipis-tipis tapi Tipis-tipis kena, Bang. kena, Karena iya. format Rule of Three itu format yang memang Jauh lah ya. dibentuk untuk memudahkan untuk jadi lucu Iya. gitu. Atau apa Bang? Di pilihan lu sopan-sopan. Sopan. Lu tadi apa? Sopan-sopan tetap maling, sopan-sopan korupsi. Heeh. Nah, patahan ketiganya apa yang enak nih Bang? Sopan-sopan tetap maling, sopan-sopan korupsi. Sopan-sopan sop-sopan. Bisa sopan-sopan, sop-sopan. Itu jadi Tipis-tipis aja. tipis-tipis aja karena emang fungsi rollover itu untuk biar ada ketawa dikit aja Iya, gitu. Betul. Dan gue ngelihat kesalahan yang dilakukan sama komika baru ini itu nggak cuma sekali tuh Bang. Ada juga dia membuka dua hal tapi lagi-lagi nggak jadi rule of three. Yang mana lagi? Dia lanjutannya kan dia ngomong gini nih. Ini lu mau lihat videonya atau? Nggak usah. Nggak usah, langsung aja ya. Langsung aja. Dia ngomongnya gini Bang. Sok kaya, sok banyak duit. Padahal duitnya nyolong dari rakyat. Sok kaya, sok banyak duit. Padahal duitnya nyolong dari rakyat. Nah, sok kaya, sok banyak duit, ini tuh bisa dipecah, baru kasih Sok kaya, sok banyak duit. Rule of three juga? Rule of three dulu dong. Oh iya benar. Kan jadi karena dia memulainya dengan kayak gitu, sok Iya. kaya, sok banyak duit. Padahal duitnya nyolong dari rakyat. Sayang, mendingan Iya. ini dipisah biar jadinya dua jokes. Gue Iya. udah ada misal jokesnya. Misal yang sok kaya, sok banyak duit kan bisa juga dijadiin rule of three gitu. Iya. Misal apa ya? Sok kaya, sok banyak duit. Sok baker. Bener, itu masuk. Masuk. Sok kaya, sok banyak duit. Sopan sopian, ya. Kan udah tadi mah. Callback.
Callback, Iya, callback. boleh. Tapi intinya kebayang lah ya itu bisa jadiin korupsi. Terus Iya. kan dia bilang padahal duitnya nyolong dari rakyat. Nah ini tuh sayang bang. Betul. Karena lurus aja padahal nyolong dari duit rakyat. Iya. Koruptor nyolong dari duit rakyat itu mah fakta. Wajar, ya. Harusnya buat jadi materi stand up yang baik, jangan fakta tapi belokin. Belokin. Koruptor ini padahal duitnya nyolong dari saya. Nah. Ya, pantes duit saya hilang. Tadi perasaan ada duit 100.000 gitu. Kan bisa gitu. Atau enggak ini? Apa? Apa tadi? Padahal duitnya nyolong dari rakyat. Sok kaya, sok banyak duit. Padahal duitnya nyolong dari rakyat. Ya. Sok kaya, sok banyak duit. Padahal saya lagi ngomongin diri saya sendiri. Bisa nggak gitu? Bisa. ya. Yang penting kalimatnya itu kan orang kalau punchline itu kan dibilang gitu juga abisnya enggak maaf kan bisa Iya. kayak gitu. Namanya tipe punchline kan emang Macam-macam. Iya. dan orang tahu itu punchline jadi nggak mungkin orang percaya bener Iya, kali ya iya. duit padahal lagi ngomongin diri sendiri nggak gitu. Iya benar. Ini sebagai sebuah joke saja gitu. Dan yang buat gua agak mengganggu ya, jadi di sini di penampilan ini komika baru ini tuh seringkali kebingungan harus menggunakan kata ganti apa. Iya. Jadi dia soalnya ngomong nih, gini, apa? Nih, yang tadi masih lanjutin ini. Iya, padahal duitnya nyolong dari saya. Ini kan dia banyak ini kan, banyak penonton. Betul. Ini bisa juga dimanfaatin buat ice breaking. Oke. Misalkan begini kan, sok kaya, sok banyak duit kan tegang tuh. Nah, Padahal duitnya nyolong dari mana lu? Baru datang ya. Itu kan bisa tuh buat TV-TV tuh ketawa tuh bisa tuh. Lu dari mana gitu. Baru datang, Malam baru datang bisa tuh. Ya dan jadinya lucu sih, apalagi dari mana? Oh iya. Pakai gaya tuku arwana. Dari mana lu? Pondok Indah. Bisa tuh. Lanjutannya, Bapak pemimpin salah. Pemimpin bisa Iya. gitu. Iya. Oh gitu, dari Bisa. mana? Pondok Indah. Iya. Oh bisa, bener. Bisa. Nah itu, gua ngerasa ini karena materinya belum pernah di open mic-in bang. Jadinya tuh banyak potensi-potensi punchline yang terlewatkan gitu. Iya. Dan kalau gua ngeliat juga nih, yang tadi gua bilang bang, dia tuh kebingungan menggunakan kata ganti apa. Karena di kalimat selanjutnya ngomong gini. Saya sudah lama jadi orang Indonesia. Gue kenal itu semua itu, saudara-saudara. Saya udah lama jadi orang Indonesia. Gua kenal itu semua. Nah, pertama menggunakan saya. Abis itu gua kenal. Abis itu lanjutannya, mereka tuh nggak suka Prabowo karena Prabowo ngerti. Yuda juga ngerti. Apalagi Harry. Jadi kayak gunakan satu aja gitu. Iya. Mau pakai saya, gua atau Prabowo gitu. Bener. Biar Yuda nggak bingung. Betul. Harry gregetan deh. Mungkin kalau dia menyebut kata nama dia itu bisa jadi menggemaskan gitu. Iya. Ada menggelitik lah seorang beliau ini ngomongin menyebut kata saya tuh Iya. kan sesuatu yang Kalau saya kayak nggak patah kayak. nggak patah. Iya. Kalau pakai nama apa namanya? Nama tuh lucu. Prabowo ngerti, Prabowo bingung. Bener dong. Nah, Iyalah. jadi Iya. kalau emang mau pakai kata ganti nama dari awal sampai akhir, Betul. jadi penonton juga siap gitu. Atau enggak gini, Yud. Atau enggak jangan dari awal sampai akhir juga nggak apa-apa yuk. Oke. Jadiin nama itu beberapa titik punchline aja lah. Bener bisa. Kalau dipakai seterusnya itu Orang lama-lama kebal. iya kebal dan mewajarkan dia emang begitu. Cuman kalau dipakai buat efek kagetnya Iya, aja, bisa. nah itu bisa jadi potensi Jadi mungkin punchline. setupnya pakai kata saya, waktu punchline ganti kata nama. Betul, karena punchline nama itu potensi banget buat punchline loh. Contohnya yang tadi tuh. Ya. Ini, so kaya, so banyak duit. Padahal duitnya nyolong dari Prabowo. Ya, bisa. Atau kalau itu dibentrokinya dengan kata sifat jadi lucu Bang. Bisa. Ini kan ini dia bilangnya mereka nggak suka Prabowo karena Prabowo ngerti. Prabowo nggak sejahat itu. Mau diganti kata apapun jadi lucu gitu. Iya, bener. Prabowo bingung deh. Iya. Nah ini makanya Yud,
keanehan itu adalah justru ngelihat presiden ngomongnya lu gua itu menurut gua nggak cocok, Yud. Orang sama doi aja aku kamu. Masa sama rakyat lu gua ya kan? Jadi kalau memang pakai saya aja, pakai saya atau aja. ya udah buat di titik-titik tertentu gunakan nama biar menguatkan punchline-nya. Benar. Itu. Sama ada lagi satu catatan gue nih Bang dari pidato yang gue tonton yang dikirimin sama Detikcom ini Bang. Bukan dikirimin sih sebenarnya. Mohon maaf Detik, maksudnya nih video Detik lah pokoknya. Kontennya gue lihat di konten detik.com. Macam-macam ada yang Detik. Gue ngeliatnya dari Kompas. Oh iya beda-beda. Dia ngomong gini, beliau ngomong gini Bang. Tapi nggak apa, dia main demo. Ditanya anak-anak demo nggak ngerti. Mau demo apa ya? Ditanya demo nggak ngerti mau demo apa ya. Nah, sayang tuh Bang. Di situ tuh kan cuma dia punchline-nya ada mau demo apa ya? Gitu. Padahal waktu ditanya demo nggak ngerti Ditanya demo nggak ngerti mau demo apa ya? Ditanya mau demo apa? Ya ndak tahu kok tanya saya. Nah, pakai di situ. Itu. Secara konteks pas dong. Pas. Nah, jadi biarpun komika pemula udah menggunakan teknik impersonating. Betul. Itu. Dan itu kan yang lagi bukan lagi, itu kata-kata yang jadi pasti lucu lah itu. Apa namanya itu? Kata-kata yang apa ya istilahnya tuh kalau di ini tuh Walking stick. walking stick ya? Iya, benar. Pokoknya kalau itu dikeluarin, itu bisa biasanya menimbulkan ketawa. Itu kayak kalau Abdur pakainya aduh mama sayangi, Betul. Ari Keriting bla 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 tackling. Betul. Pun itu bisa dipakai sebagai bentuk kata-kata satir ke pengucapnya. Oh, bener. Dan menunjukkan kalau hubungan mereka udah ngebaik-baik aja. Bener, Iya dong. Iya. Ditanya demo nggak ngerti, saya tanya, demo apa kamu? Ya enggak tahu kok tanya saya. Nice. Iya. Itu itu jadi closing punchline sih kalau itu dibawain Bang. Betul. Tambahin lagi. Apa? Kalau ini kan sayang banget nih. Iya. Lo udah tahu sayang saya. Tambahin lagi. Apa? Dihina-hina, saya diam. Dicaci maki, Saya juga diam. Tapi hari ini Prabowo akan lawan. Pakai nama. Tapi hari ini Prabowo makan bakwan. Lagi puasa kali ya, makanya jadi bakwan. Bisa tuh. Sama ini Bang, ini ada lagi Bang lanjutannya yang buat gua. Ini premisnya udah bagus, setupnya udah bagus, eksekusinya sayang Gimana banget tuh? Bang. Dia bilang gini. Negara kita ini lagi bersaing sama banyak negara. Harusnya bangsa ini kompak. Kalau ada yang kurang, tim kita lagi mainnya kurang bagus, ya tetap di supporter. Nanti begitu sudah selesai pertandingan baru dikoreksi. Ini kan kita lagi dalam pertandingan. Oke. Jadi support dong. Kita lagi bersaing sama negara. Tunjukin bangsa ini kompak. Kalau mau komentar setelah selesai pertandingan. Oke. Dia ngomongnya gitu. Premisnya tuh. Itu bener dong. Betul. Coba harusnya dimainin what if. Pernah gak teman-teman lihat misal Lionel Messi lagi tanding nih. Lagi menit 15 pelatihnya lari ke depan ke Lionel Messi. Messi larinya yang ke situ gitu. Oh, bisa. Maksudnya dianalogin sebagai pertandingan bola gitu. Iya. Ini cuma ngasih tahu premis doang tapi nggak ada eksekusinya. Iya. Atau enggak dibikin situasi yang Mencekam. terus tiba-tiba kejadiannya receh gitu. Betul. Misalkan ada Messi lagi main bola, gimana? Messi lagi mau nendang penalti deh misal. Iya. Lagi dalam pertandingan lagi mau nendang penalti. Ya itu Tiba-tiba pelatihnya yang mana satu negara. Ini berarti konteksnya ini harus satu negara nih. satu negara pelatih Argentina. Nggak bisa tuh lu masukin pelatih Persikabo misalkan. Itu terlalu jauh. Karena ya. konteksnya tuh jadinya orang mikir lah kok tiba-tiba Persikabo. tiba-tiba ada Persikabo. Ya, Nah, itu bisa malah jadi itu yang dibilang terlalu jauh, terlalu putus. Kalau masih pelatih Argentina yang masuk masih bisa. Masih bisa itu atau ini deh konteksnya nih kan dia ngomongin kalau mau komentar itu pas pertandingan selesai dan bener karena emang contoh kemarin pertandingan Portugal Ronaldo mau
ngambil tendangan bebas. Iya. Itu kan ya udah kita diemin dulu, nanti pas selesai babak baru komentarin. Iya. Gak mungkin pelatihnya Ronaldo lagi mau tendangan bebas, lari ke dalam lapangan terus lihat Ronaldo ada tawaran Shopee. Gak mungkin Nggak komentar mungkin. kayak gitu muncul Iya. di tengah-tengah pertandingan. Itu berarti what if ya? What if yang gagal dimanfaatkan? Gagal dimanfaatkan. Atau enggak ada nggak selain what if? Teknik lain selain what if? Yang bisa dipakai ini. Kalau di dalam pertandingan jadi supporter bersaing sama negara. Apa tuh premisnya? Premisnya adalah kalau mau komentar setelah pertandingannya selesai. Kenapa komentar pas di tengah-tengah pertandingan? Oh, atau bisa pakai celutukan Coach Justin lu. Ya, bisa. Bisa dong. Iya, bisa. Itu sih yang gua catat dari penampilan komika baru ini, Bang. Lu Kalau ada lagi ya? kalau gua mencatat ini, Yud. Apa? Ini yang Ini lanjutannya ya? lanjutannya ini masih satu video, masih satu penampilan. masih satu penampilan. Cuman nih mungkin ada di detik-detik tengah-tengah lah. Oke. Dan ini tuh justru yang viral, Yud. Oke, itu yang mana tuh, Dia Bang? bilang begini. Ada orang-orang pintar yang mengatakan ada lebih genting dari perut lapar. Saya kira nggak ada lebih genting dari perut lapar. Orang perut lapar itu kalau nggak segera diisi, ya dia mati. Katanya ada orang-orang pintar yang mengatakan ada lebih genting dari perut lapar. Saya kira nggak ada lebih genting dari perut lapar. Orang perut lapar itu kalau nggak segera diisi, ya dia mati. Oke. Lagi-lagi dia nggak mau follow up itu. Oke. Jatuh kesannya tuh jadinya cuman info. Ngasih tau fakta. Ngasih tahu fakta. Padahal tuh bisa Fakta banget. unik. Ya. Bisa banget dimasukin kayak misalkan. Makanya kan dia bilang apa? Yang lebih genting adalah perut lapar. Nah. Dia bilang makanya gue nggak setuju sama ucapan kata-kata motivator. Oh, Yang lebih penting adalah pola pikir. Woi, orang mah kalau lapar nggak bisa mikir. Nah, dia kan bisa kan? bisa bahasa Iya. bisa ke sana. Emangnya kalau lagi lapar terus disamperin, Anda harus kuat, Anda Iya. harus kuat. Bener. Gitu. Orang lapar mah ya, saking gentingnya nih ya. Ini lu mau kiamat kayak, Iya. mau ada apa namanya? Nah ini bisa nih. Oh, jadiin roll Roll of three. ya. Apa nih enaknya? Yud? Orang mau kalau udah lapar ya, mau lu apa? Apa enaknya? Itu. Mau perang dunia, Oke. mau kiamat, mau ada penari bugil. Ya gak, dia nggak mikir itu ya. Nggak mikirin itu tuh. Lapar, lu bayangin dia, ini lagi kiamat nih, Bang. Masuk tuh ke hiperbola tuh. Iya, bisa. Kita main theater of mind ya. Lu bayangin ya. Dia lagi lapar banget terus tiba-tiba kiamat kan. Nah. Wah, orang-orang pada berlari-larian. Dia lari terus dia ngeliat warteg. Wah, kosong nih. Wah, ntar ya gue makan dulu. Itu kan bisa ke situ. Atau kalau dia bisa kan kayak orang lagi lapar mah ya. Dikejar anjing, anjingnya dikejar balik. Gue makan lu. Iya, itu bisa. Terus apalagi ya? Atau ini bisa pakai pematahan, nggak usah diwatifin, bisa gini. Nggak ada yang lebih genting dibanding lapar. Katanya ada yang lebih genting. Yang ngomong gitu sotoy lu. Orang kalau lapar itu pada galak. Makanya gue kasih makan. Karena kalau lagi makan, karena kalau udah kenyang jadi bego. Gue sih lebih mending Bisa. rakyat gue kagak galak Iya. gitu. Atau enggak dia kan sering pakai nyinyir tuh. Gue pernah makanya gue sebel tuh sama orang yang pernah bilang kemiskinan itu dimulai dari pola pikir. Bacot. Iya. Bowo nggak suka kayak gitu. Atau enggak, Bowo nggak setuju. Kelapar Tangannya terlalu melandai untuk Bowo nggak setuju gitu. Bowo nggak setuju. Oke. Karena kelaparan dimulai dari K L apa ya? K. Karena kelaparan dimulai dari saldo rekening. Nah, itu kan menarik tuh. Bisa. Apalagi Ya, Bang yang lo udah itu doang. itu doang. Jadi kalau lo lihat penampilan beliau open mic di Gorontalo, lo ngasih nilai berapa Bang? Wah, ini mah belum layak dinilai justru. Karena ini kenapa? lebih buruk dari 11/100. Karena ini ya, karena masih banyak kesalahan-kesalahan fatal yang dilakukan sebagai seorang stand up comedian baru. Betul. Ini bahkan ya kalau dia sadar, ini tuh
materi pidato. Iya ya. Dia mau nyari pidato. Materi pidato ini bukan materi seorang komika. Bener, nah makanya nih gue saranin Pak Prabowo Iya. atau buat yang lainnya. Kalau mau belajar stand up, Iya, ikutin Pundit Suci bener. batch 2. Iya, webinarnya ada. Betul. Di batch 2-nya di tanggal Nah itu tanggalnya pokoknya Tanggalnya bulan Juli lah. bulan Juli. Bulan Juli pokoknya buat yang mau belajar, cari tahu gimana bikin punchline, Betul. nyari-nyari premis. Gimana caranya untuk bisa jadi lucu di Lucu. atas panggung. Dan itu bukan untuk komik aja. Bener. Buat yang kerjaannya membutuhkan misalkan Public speaking. presentasi, Iya. atau di grup WhatsApp-nya pengen Pengen kocak. kocak kan Iya. ada tuh orang di grup WhatsApp kan lucu ditinggal. Bener. Ya kan lucu kan bete kan? Bener. Nah, gimana caranya lu berkuasa di grup WhatsApp itu? Iya. Caranya ya Belajar di Pandit Suci Webinar Batch 2. Nah, itu linknya ada di deskripsi video. Yes. Dan kita juga ada ini. Jangan lupa Saweria. Nah, itu. Saweria linknya ada di deskripsi video juga. bener. Emang tadi kita ngomong begini nggak bahaya? Butuh bodyguard. Dan ingat bahwa recommended linknya juga di deskripsi video. Ya ada panjang di deskripsi video. Udah Gitu. Jadi pokoknya kita tunggu pidato-pidato beliau berikutnya. Dan kita akan komentarin dari sisi sebagai seorang stand up comedian. Iya, atau- yang gatel ngeliatnya. Bener. Atau enggak kalau misalkan nggak selanjutnya mungkin ada teman-teman yang mau menginfokan, Bang ini dong jadiin bikin kocak pidato sebelum-sebelumnya. Oh bisa banget. Karena gini Yud, pidato-pidato sebelumnya lucu-lucu Yud. Ah. Cuman lucu itu lucu, tau gak sih orang ketawa respect, Oh iya. ketawa nggak enak. Bener. Nah ini benar-benar ketawa bukan karena gesturnya, Iya. tapi karena materinya. Karena materinya, karena coba lu bayangin, beliau beatnya gitu yang kayak tadi kita Iya. bawain. Padahal duitnya nyolong dari saya. Saya gaji nggak punya uang. Lucu pasti. Nggak punya uang sama nggak punya. It's stop kawan. Dah itu aja. Sampai ketemu lagi di video Pandit Suci berikutnya. Dadah.